Ganesha. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Miguel yang akan menjalani hukuman mati. Diperlihatkan, bahwa petugas sedang melakukan pemeriksaan. Sebab keesokan harinya eksekusi akan segera ia jalani. Selama dalam tahanan Miguel selalu menuliskan kisah hidupnya di dalam sebuah buku. Dia selalu bertanya pada dirinya sendiri dari mana asal-usulnya. Dan ia selalu berbicara tentang waktu. Tiba-tiba aliran listrik di penjara mengalami gangguan. Dan beberapa saat kemudian petugas menyadari bahwa Miguel tidak lagi berada di dalam selnya. Tepat di hari di mana ia akan menjalani eksekusi. Semua petugas pun segera mencari keberadaan Miguel. Termasuk memeriksa tahanan lain. Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahui kemana Miguel pergi. Bak ditelan bumi, Miguel pun lenyap seketika tanpa meninggalkan jejak pada aksi pelariannya. Tidak tanggung-tanggung. Polisi pun akhirnya menugaskan seorang detektif paling handal untuk menyelidiki kasus tersebut. Saat melakukan penyelidikan, detektif tersebut tidak menemukan jejak apapun selain dari buku harian milik Miguel. Semua orang dibuat bingung. Bagaimana bisa Miguel melarikan diri tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Akhirnya detektif itu pun mencoba membaca buku harian Miguel. Di buku itu tertulis bahwa Ganesha adalah satu-satunya teman bagi Miguel selama ia berada di penjara. Ganesha pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Ganesha pun menceritakan bagaimana pertama kali ia bertemu Miguel di penjara. Miguel merupakan seorang yang pendiam. Bahkan ia tidak pernah membalas keusilan tahanan lain yang sering ia terima. Namun satu ketika seorang tahanan yang paling ditakuti di penjara itu mengambil catatan harian milik Miguel. Dan membuangnya tepat di hadapan Ganesha. Merasa tak terima, Miguel pun akhirnya menyerang tahanan tersebut dan langsung menghajarnya. Dan sejak saat itulah Miguel merasa bahwa Ganesha adalah temannya. Disebabkan Ganesha mengambil buku harian Miguel dan memberikannya pada Miguel. Ganesha berkata, bahwa di buku harian tersebut menceritakan semua kehidupan Miguel. Saat kecil Miguel tertangkap basah oleh seorang profesor yang bernama Subramayam. Saat itu Miguel mencuri antena TV milik sang profesor. Namun saat Miguel menjelaskan alasannya, Subramayam justru dibuat kagum oleh kejeniusan Miguel. Sebab saat ini Miguel berkata bahwa ia akan menonton TV melalui radio. Subramayam merupakan seorang profesor tentu saja kagum dengan imajinasi Miguel yang sangat tinggi. Sejak saat itu pula, Miguel sering bersama Subramayam yang selalu mengajarkannya mengenai lorong waktu. Dan sering disebut dengan istilah deja vu. Sehari-hari Miguel lebih sering menghabiskan waktunya di kediaman Subramayam. Dan satu ketika putri Subramayam yang bernama Srada kembali dari kota, karena ia telah lulus dari kuliahnya. Bertepatan saat itu, seseorang melemparkan sebuah batu ke kaca rumah Subramayam. Ternyata seorang rentenir dan beberapa anak buahnya memiliki rencana jahat pada Subramayam. Dan tanpa sengaja Miguel mengetahui rencana jahat mereka. Ternyata kepulangan Srada adalah untuk membantu ayahnya dalam eksperimennya. Namun Subramayam melarang Srada karena eksperimen yang akan ia lakukan sangatlah berbahaya dan bahkan mengancam nyawa. Namun Srada bersikeras dan berkata bahwa ia siap menerima segala resikonya. Sebab sebelumnya Subramayam telah kehilangan seorang putranya dalam eksperimennya yang gagal. Dan disebabkan oleh hal itu, istri Subramayam pun meninggalkan Subramayan dan membawa Srada bersamanya. Ibu Miguel juga sangat sedih melihat putranya yang selalu menghabiskan waktunya di rumah Subramayam dengan ide eksperimen mereka. Dan bahkan saat ibunya mengajak Miguel jalan-jalan dan berfoto keluarga, Miguel tidak menyanggupinya. Sebelum melakukan eksperimen tersebut, Miguel sengaja menulis di buku harian tentang hari-hari bahagia yang pernah ia lalui. Miguel takut jika eksperimen mereka gagal. Kemudian eksperimen pun dilakukan. Miguel mulai memasuki tabung khusus. Semua tempat mulai bereaksi. Call values. Yes. Miguel. Jiwa Miguel pun mulai memasuki sebuah ruang gelap. Cerita Miguel pun berhenti sampai di situ. Kembali pada Ganesha yang baru saja keluar dari ruangan interogasi. Temannya bertanya apa saja yang telah dilalui Ganesha di dalam.
Ganesha pun menjelaskan bahwa ia tidak diinterogasi sama sekali. Namun ia hanya diminta untuk bercerita. Keesokan harinya Ganesha kembali bercerita pada petugas apa yang ia baca di buku harian Miguel. Bahwa setelah eksperimen berlangsung Miguel pun kembali dengan selamat. Namun Subramayam berkata bahwa eksperimennya belumlah sempurna dan ia masih harus menyempurnakannya. Di luar sang rentenir dan anak buahnya telah menunggu Subramayam untuk menagih hutangnya. Melihat Miguel yang keluar dari kediaman Subramayam, mereka pun mengejeknya. Beruntung Subramayam berhasil melerai Miguel yang berniat ingin menghajar mereka. Kemudian Miguel mengajak Srada menemui ibunya. Srada juga menyiapkan sebuah hadiah yang akan ia berikan pada ibu Miguel. Namun betapa terkejutnya mereka saat menemui ibu Miguel yang sudah tidak bernyawa. Saat pemakaman ibu Miguel, rentenir itu kembali datang menagih hutang Subramayam dengan sangat tidak sopan. Hal itu pun membuat Miguel kembali kehilangan kesabarannya. Selanjutnya Miguel mengosongkan rumah ibunya untuk diberikan pada rentenir untuk membayar hutang Subramayam. Saat itu Miguel terus terbayang suara ibunya yang selalu memanggilnya. Ia pun sangat menyesal karena selama ibunya masih hidup ia tidak terlalu memperdulikannya. Subramayam pun berusaha menenangkan Miguel dengan berkata, bahwa setiap orang memiliki akhirnya masing-masing. Tiba-tiba seorang pria bernama Sangkar datang. Ia berkata bahwa Ponama si rentenir sangat murka pada Miguel. Dikarenakan Miguel telah membakar sebuah gudang milik Ponama. Miguel pun berkata bahwa itu hanyalah fitnah dari Ponama. Miguel berkata bahwa Ponama hanya membalas sakit hatinya pada Miguel akibat pertengkaran mereka sebelumnya. Dan sengaja berusaha memfitnah Miguel. Namun entah apa sebabnya, begitu melihat Miguel Sangkar pun berlari ketakutan. Dalam keheranannya mereka kembali untuk melanjutkan eksperimen mereka yang belum sempurna. Sebelum masuk tabung, Miguel dibekali cincin oleh Subramayam. Dan ia berpesan agar Miguel segera melepas cincin itu saat ia berhasil keluar dari eksperimennya nanti. Dan eksperimen itu pun kembali dilakukan. Miguel sangat senang karena eksperimen mereka kali ini benar-benar berhasil. Di mana hasil dari eksperimen mereka adalah membuat seseorang bisa masuk ke kejadian sebelumnya. Semacam kembali ke masa lalu dan menembus lorong waktu. Kembali ke masa saat seseorang melempar batu ke rumah Subramayam, ternyata itu adalah Miguel saat pertama kali kembali dari lorong waktu. Tiba-tiba Miguel teringat pada ibunya yang telah meninggal. Ia bergegas ke rumahnya menemui ibunya untuk membuktikan kebenaran eksperimen mereka. Dan benar saja, ia melihat ibunya yang kala itu masih hidup. Miguel pun menebus kesalahannya selama ini yang selalu mengabaikan ibunya. Ia pun berusaha meluahkan kasih sayangnya pada ibunya. Melihat hal itu ibu Miguel pun merasa keheranan melihat Miguel yang sangat perhatian padanya. Selanjutnya Miguel bergegas menemui Subramayam. Di perjalanan ia sempat bertemu Ponama dan anak buahnya. Sesampainya di rumah Subramayam ternyata hal itu bertepatan dengan saat Subramayam sedang menjelaskan hasil dari eksperimennya. Dan mengatakan bahwa saat ini Miguel telah menjadi dua. Beberapa saat kemudian Miguel yang asli pun datang. Sebelum pergi, Miguel eksperimen mengatakan bahwa tak lama lagi ibunya akan meninggal. Dan ia ingin lebih menyayangi ibunya. Miguel eksperimen pun mewujudkan semua impian ibunya yang selama ini tidak ia tunaikan. Dari mulai berjalan-jalan, menonton bioskop dan berfoto untuk kenang-kenangan. Lalu saat proses kremasi ibunya, Miguel eksperimen melihat Miguel asli yang bertengkar dengan Ponama, di mana Ponama memaksa Miguel mengosongkan rumah ibunya untuk membayar hutang Subramayam. Miguel eksperimen pun kesal, lalu ia pergi ke gudang milik Ponama dan membakarnya. Aksinya itu dilihat oleh Sangkar. Miguel pun dikejar, meski di awal Miguel berhasil mengelabui mereka. Namun akhirnya Ponama pun berhasil menangkap Miguel. Ponama menuduh bahwa Subramayam lah yang menyuruh Miguel untuk membakar gudang tersebut. Sementara Miguel yang asli sedang melakukan eksperimen. Itulah sebabnya saat Sangkar melihat Miguel ia berlari ketakutan. Karena ia melihat Miguel ada dua. Lalu waktu pun menunjukkan di mana saat kedatangan Ponama dan anak buahnya. Subramayam yang mengira Ponama datang untuk menagih hutangnya tidak menghiraukannya. Ponama membakar rumah profesor. Namun profesor yang sedang melakukan eksperimen tidak bisa meninggalkan rumahnya. Srada pun mencoba menjelaskan pada Ponama bahwa ayahnya sedang melakukan eksperimen pada Miguel. Namun Srada malah dipukuli oleh Ponama karena menganggap Srada mencoba mengelabuinya.
Karena jelas-jelas Miguel sedang ada dalam sandraannya. Keadaan semakin memburuk. Profesor pun terus menjalankan eksperimennya. Ia merasa bahwa ini takkan berhasil. Maka profesor pun mencoba menyelamatkan buku-buku tentang pembuatan eksperimen ini. Seketika sang profesor tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar. Subramayam terluka dan lemas. Tiba-tiba Miguel eksperimen datang dan langsung memukul Ponama dengan balok kayu hingga tewas. Ia menemui profesor yang sedang sekarat. Miguel berencana membawa profesor ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa Subramayam tidak bisa diselamatkan. Miguel eksperimen pun menghentikan alat. Lalu Miguel asli pun keluar dari peti. Miguel asli pun melihat keadaan yang sudah sangat kacau. Miguel mencoba keluar dan menyelamatkan Srada yang juga tidak sadarkan diri setelah dipukul oleh Ponama. Tak lama polisi pun datang dan menangkapnya. Dengan tuduhan orang yang menyebabkan semua kekacauan yang berakibat tewasnya Ponama dan Profesor. Padahal Miguel sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Kenyataannya itu semua adalah ulah Miguel eksperimen. Saat Srada sadar ia sangat sedih mendapati kenyataan bahwa ayahnya telah tiada bersama cita-cita eksperimennya yang gagal. Namun Miguel berkata bahwa profesor telah berhasil. Dan Miguel eksperimen pun menjelaskan semuanya. Mereka pun akhirnya bertekad akan menyelamatkan Miguel yang asli yang tidak tahu apa-apa. Mereka mengatur rencana agar Srada bisa menemui Miguel asli di penjara. Kabarnya Miguel asli dijatuhi hukuman mati. Detektif pun mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Ia bertanya pada petugas tentang wanita yang menemui Miguel di penjara. Petugas pun menjelaskan tentang wanita tersebut yang tak lain adalah Srada. Srada pun saat itu menyuruh Miguel asli untuk bertukar pakaian di toilet. Dan akhirnya Miguel eksperimenlah yang dibawa oleh petugas kembali ke dalam penjara. Selama 2 tahun, Miguel eksperimen menunggu hingga hukuman matinya dilakukan. Sementara Miguel asli dan Srada membuat kembali alat eksperimen dari buku-buku yang berhasil diselamatkan oleh profesor. Mereka berencana untuk menghilangkan Miguel eksperimen. Dan inilah yang sebenarnya terjadi saat di mana aliran listrik di penjara mengalami gangguan dan seketika Miguel eksperimen pun lenyap. Karena saat itulah mereka sedang melakukan proses eksperimen untuk menghilangkan Miguel palsu. Dan detektif pun memutuskan untuk menutup kasus hilangnya tahanan ini. Sebab jika benar isi cerita dalam buku harian itu, maka jelas-jelas Miguel asli tidak pantas dijatuhi hukuman. Karena ia sama sekali tidaklah bersalah. Ditambah lagi Ganesha menjelaskan bahwa Miguel pernah berkata padanya, bahwa suatu saat ia akan menghilang. Dan film pun berakhir. Baiklah sobat, terima kasih sudah terus mengikuti alur cerita dari kita. Semoga kalian selalu terhibur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam.